Ya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar sempat menyatakan akan menghentikan proyek food estate yang digagas pemerintah saat ini. Sebelumnya proyek ini merupakan masuk dalam program strategis nasional dan direncanakan akan dibangun di beberapa wilayah di Indonesia. Lalu bagaimana dengan pandangan dua paslon lain mengenai program food estate ini? Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik proyek food estate yang digagas Presiden Joko Widodo. Muhaimin menganggap proyek raksasa tersebut tidak mempunyai perencanaan yang matang. Terlebih membangun food estate harus membabat hutan ribuan hektar. Cawapres sekaligus Ketua Umum PKB ini pun memilih untuk memberdayakan para petani untuk menjadi kekuatan produksi pangan. Salah satu hal yang hingga saat ini begitu penting yaitu keberadaan pupuk yang langka dan mahal bagi petani. Muhaimin dengan tegas, jika dirinya bersama Anies Baswedan terpilih, ia akan menghentikan proyek food estate dan menggantikannya dengan program lain, terutama program ketersediaan pupuk. Proyek food estate yang dicanangkan Presiden Jokowi melibatkan lintas kementerian, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan. Presiden mengalokasikan dana 108,8 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Food estate yang rencananya akan dibangun di 5 daerah berbeda, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, merupakan proyek prioritas strategi mengacu pada Perpres nomor 108 tahun 2022. Tim TV One mengabarkan. Ada yang dibilang bagaimana caranya agar cepat produksi pangan kita naik. Maka ada ide food estate. Food estate itu membabat hutan lalu menanam dengan jumlah yang banyak. Tetapi perencanaannya tidak matang. Lebih baik adalah memberdayakan petani menjadi kekuatan produksi pangan sehingga petani kita menanam dan panen. Setelah panen, pemerintah yang beli, petani untung, pangan tersedia. Maka targetnya, jadi target pangan nasional itu bukan sekedar memenuhi pangan nasional, tetapi juga sekaligus membuat petani kita makmur dan untung. Gini, saya dengar petani-petani kita itu pupuk nggak ada, bibit jelek, begitu panen harganya rendah. Kita amin kalau menang, petani harus nyaman bekerja, seluruh kebutuhan nanam dan produksi tersedia, panen hasilnya bagus sehingga petani bekerja menguntungkan, punya tabungan dan bahagia. Di situ pangan tersedia. Jangan pangan tersedia malah petani jadi penonton, itu nggak boleh. Karena itu food estate kita hentikan, kita ganti petani yang terlibat dan melahirkan pangan nasional. Wah. Ya, kita akan membahas mengenai beda pendapat paslon soal food estate dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Pagi hari ini sudah ada Bang Alexander Sodikeraf, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Pagi, Bang. Pagi. Sehat ya. Pagi. Kemudian juga ada Bang Hez Reza, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi, Mas Reza. Pagi. Sehat ya? Sehat. Oke, selain itu juga sudah ada Bang Viva Yoga Mauladi, juru bicara TKM Prabowo Gibran yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Viva. Assalamualaikum Mbak Rati, Mas Bayu. Saya mau ke Bang Viva dulu. Bang Viva tadi melihat komentar dari Caimin terkait food estate. Selain juga Caimin, kita tahu waktu debat kemarin juga Anies Baswedan menyatakan bahwa food estate ini menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan lain sebagainya. Tanggapan dari 02 yang konsisten nantinya akan tetap melanjutkan food estate kalau memang terpilih. Ini melihat paslon lainnya nampaknya tidak setuju, tidak senada dengan tim Anda. Food estate ini sudah ada sejak zaman Pak Presiden Soeharto, kemudian dilanjutkan dengan Pak SBY dan sekarang Pak Jokowi. Food estate ini adalah solusi terbaik dari krisis pangan karena beberapa persoalan. Satu, terjadi
alih fungsi lahan produktif pertanian dari lahan produktif menjadi properti dan industri. Setiap tahun 100.000 hektar area lahan produktif itu tergerus untuk properti dan industri. Yang kedua, global dunia ini menyebabkan beberapa negara eksportir itu menahan pangan sehingga berpengaruh terhadap kondisi Indonesia, karena kondisi Indonesia dengan yang ada sekarang dari petani rakyat belum mencukupi karena adanya pertumbuhan dari penduduk yang begitu cepat dan begitu banyak. Jadi food estate ini adalah salah satu solusi untuk membangun kemandirian dan swasembada pangan nasional, tidak hanya tidak hanya mengandalkan petani rakyat. Yang kedua, ada sebuah pemikiran yang menurut saya sangat berbahaya, yaitu mempertentangkan antara food estate dengan petani rakyat. Tidak, food estate itu adalah supporting unit dari keberadaan petani rakyat. Ya, petani rakyat itu adalah bagian dari rakyat Indonesia yang menjadi pahlawan pangan Indonesia selama ini, tetapi kemudian selalu ada masalah soal pertanian, masalah pupuk, masalah bibit, dan masalah harga. Dengan adanya supporting dari food estate ini, maka kita akan punya cita-cita besar menjadi negara eksportir pangan dunia. Sebab apa? Satu, dari sisi geopolitik dan geostrategisnya, kita mampu sebagai negara tropis yang mengembangkan produk-produk pangan nasional. Banyak sekali pangan-pangan nasional yang untuk nutrisi karbohidrat terpenuhi, bukan hanya padi, tapi juga singkong, ubi, ketela, jagung, kentang, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa program food estate ini sebagai salah satu solusi terbaik dalam mempertahankan kedaulatan negara, terutama untuk membangun kedaulatan pangan dengan cara swasembada pangan nasional. Kalau hanya mengandalkan kepada petani rakyat, itu saya rasa itu tidak akan dapat menjawab tantangan nasional ke depan, mengingat tadi saya katakan terjadi disfungsi atau perubahan lokasi lahan produktif menjadi industri dan properti, dan peningkatan produktivitas tanah terutama di Jawa ini menjadi hal yang krusial karena penggunaan pupuk kimia dari zaman Orde Baru yang sudah berlebihan, sehingga masyarakat petani untuk mengubah hanya untuk menjadi pupuk organik itu masih membutuhkan waktu yang lama, gitu. Oke, baik, itu tadi dasar-dasar yang disampaikan oleh Bang Viva ya mengenai mempertahankan food estate. Saya langsung ke Bang Reza. Bang Reza, ini kan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Caimin kemarin gitu. Padahal dasar kemudian juga kajiannya kan sudah disampaikan oleh Bang Viva. Ini salah satu solusi mempertahankan ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita. Gimana Bang Reza? Ya, betul yang seperti Bang Viva Yoga sampaikan ya, bahwa program food estate itu hanya melanjutkan saja. Zaman Pak Orde Baru Pak Soeharto itu ada program pertanian lahan gambut ya, yang ujungnya juga hanya menyebabkan banyak terjadinya kebakaran hutan gambut di wilayah Kalimantan dan sekitarnya gitu. Kemudian melanjutkan juga dengan program Pak SBY itu di Merauke. Di Merauke itu yang ujungnya juga hasil produksinya itu hanya bisa mencukupi daerah Merauke dan Papua sekitarnya saja. Sampai ke Papua Barat aja kesulitan karena memang angkutannya nggak ada. Jadi itu, dan dilanjutkan dengan ini ya, kalau menurut kita hanya melanjutkan kegagalannya aja sebetulnya. Dan betul sekali bahwa penyebab terbesarnya krisis pangan, potensi krisis pangan yang terjadi itu memang karena lahan sawah di Indonesia itu berkurang secara signifikan, lahan produktif. Nah itu salah satunya juga karena percepatan pembangunan infrastruktur yang berlebihan. Contoh konkretnya itu misalnya kan infrastruktur yang dibangun di zaman Pak Jokowi di Kertajati.
sebuah bandara yang dibangun yang tidak ada fungsinya sama sekali, yang sampai sekarang belum berfungsi dengan baik gitu ya. Itu hanya menghabiskan lahan pertanian produktif di Jawa Barat. Yang dari salah satu riset, salah satu lembaga itu menyebabkan kerugian potensi penghasilan pendapatan keluarga petani di sana itu sekitar 38 juta per hektar per tahun. Jadi ya seolah-olah ini menutupi kesalahan mereka sendiri ya, yang melakukan pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan kalau menurut saya. Tapi apakah memang harus bye-bye food estate kalau misalnya nanti Amin terpilih? Tidak evaluasi aja, karena anggaran kan sudah keluar juga begitu ya. Tidak hanya dievaluasi aja cukup begitu. Benar-benar tidak dilanjutkan, dihentikan begitu. Gini, karena contoh misalnya seperti yang di Kalimantan. Ada satu yang berhasil, tapi itu pun sebenarnya produksinya nggak terlalu signifikan, tidak terlalu besar. Dan mereka beralasan bahwa ini membutuhkan waktu yang sekian lama gitu ya. Nah, yang paling parah itu kan sebetulnya yang Bun Singkong ini. Jadi saya mengutip misalnya temuan BPK yang mengatakan bahwa tahun buku 2020 dan triwulan kedua 2021 itu laporan BPK itu mengatakan bahwa tidak mengikuti aturan sepenuhnya yang material. Ya. Artinya memang perencanaannya itu nggak benar gitu. Permasalahan di perencanaan berarti gitu ya. Dan itu satu hal. Yang saat itu nanti saya ke Bang Sony dulu gantian ya. Okay. Karena sebetulnya pelaksanaannya pun jadi bermasalah sebetulnya. Oke. Saya ke Bang Sony dulu. Bang Sony, dari pandangan Ganjar Mahfud soal food estate ini bagaimana? Kita memang secara full di stop atau mungkin dievaluasi? Gini, kita jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah. Okay. Food estate yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi itu ingin memecahkan masalah sebagaimana disampaikan tadi, tetapi justru menciptakan banyak masalah. Apa itu? Masalah lingkungan hidup, masalah sosial ekonomi para petani, masalah tata kelola dan terkait dengan penggunaan anggaran, tata kelola terkait dengan siapa yang sebenarnya berkewenangan untuk melakukan pengembangan pertanian pangan sesungguhnya. Karena itu kami di Ganjar Mahfud akan mereview kembali program food estate ini untuk melihat seluruh permasalahan yang ada, ya kan? Satu, sesungguhnya misalnya kita ambil di Kalimantan Tengah, ya di Gunung Mas, soal food estate yang berkaitan dengan singkong untuk menanam singkong, ya kan? Siapa yang sesungguhnya berwenang untuk melakukan itu? Apakah Menteri Pertahanan atau Menteri? Kan berkoordinasi dengan kementerian, Bang. Itu akan punya tumpang tindih di situ kewenangan. Jadi kita akan meninjau tata kelolanya, kemudian juga penggunaan anggarannya dan seterusnya. Adakah dasar untuk alih fungsi lahan di situ? Untuk melihat tadi, jangan kita mau memecahkan masalah dengan menimbulkan masalah. Ada masalah lingkungan hidup yang sangat serius di situ. Lalu siapa yang dilibatkan di situ? Tidak ada petani di Gunung Mas loh. Kita bukan bicara di Kapuas dan Pulang Pisau. Saya ada di sana. Saya hari-hari sekarang ada di sana. Ya. Lalu kita harus minta pertanggungjawab penggunaan anggaran yang sudah digelontorkan untuk itu. Kedua, bagaimana keterlibatan petani? Janganlah kita membangun food estate yang justru tidak melibatkan petani lokal. Petani lokal justru harus diberdayakan. Berikut lagi, petani lokal ini kan sesungguhnya ada dua, kalau konteks Kalimantan ini. Ada transmigran dari Jawa dan ada penduduk lokal. Realitas di lapangan yang saya tangkap adalah wilayah di Pulang Pisau yang wilayah transmigran. Bagus jalannya, irigasinya bagus sekali, tetapi di wilayah lain yang penduduk lokal Dayak justru tidak dibangun sama sekali. Artinya apa? Juga menimbulkan bom waktu, ada konflik, ada problem sosial, ketimpangan di lapangan yang akan memecah masyarakat di sana. Ini yang harus dilihat. Belum lagi kemudian kita masuk kepada infrastruktur irigasinya. Bang, ya. Nah, infrastrukturnya kita lanjut, tapi penekanannya tadi sudah ada soal petani. Itu juga tadi sampaikan oleh Bang Viva, jangan dihadap-hadapkan soal narasi petani lokal ini dengan food estate. Kita akan bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Hanya pengelolaan yang sudah baik di zaman Pak Harto, kenapa dibongkar? Yang benar waktu itu Bulog melaksanakan suatu operasi pengendalian. Kalau harga untuk petani kurang baik bisa dikendalikan, tapi konsumen di kota juga dijaga.
Tapi waktu itu kita menyerah kepada IMF, ya kan? Kita percaya bahwa mereka cinta sama kita, padahal tidak ada. Dalam hubungan antara negara tidak ada rasa cinta itu. Yang penting adalah kepentingan mereka. Kalau kita ambruk, nggak ada urusan bagi mereka, ya kan? Saudara-saudara, saya bukan anti Barat. Saya sebetulnya sangat cinta sama Barat. Masalahnya kadang-kadang Barat tidak cinta sama kita, itu masalahnya. Ya kan? Keberpihakan, pengelolaan, pupuk harus ke petani. Jangan pupuk banyak perantaranya, ya kan? Dan jangan dibiarkan diperdagangkan, itu pupuk subsidi untuk rakyat. Benih dan sebagainya. Kemudian salah satu strategi yang paling utama adalah food estate, lumbung padi yang sudah digagas oleh Pak Ibnu Sutowo dari tahun 70. Jadi sudah hampir 50 tahun yang lalu. Oke, itu tadi calon presiden nomor urut 2 ya, Prabowo Subianto ketika berbicara di forum Kadin menekankan soal food estate. Apa yang tadi disampaikan oleh Bang Viva Yoga juga tadi ditekankan kembali oleh Pak Prabowo. Permasalahan tadi sudah Bang Sony Keraf menyampaikan ada permasalahan satu petani gitu. Kalau Bang Reza kan soal kegagalan dan itu perencanaan dari awal bahkan ya tadi. Perencanaan dari awal. Saya langsung ke Bang Viva. Bang Viva menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Reza dan Bang Sony Keraf tadi. Ya, yang pertama, memang food estate ini perlu dievaluasi agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Tujuannya yaitu menjadi supporting unit dari para petani rakyat untuk membangun swadaya kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. 2, food estate itu tidak boleh merusak lingkungan. Makanya sebelum pemetaan lahan-lahan mana yang sesuai dengan varietas yang akan ditanam, harus ada proses AMDAL yang betul-betul selektif dan tidak merusak konservasi yang ada di daerah yang akan ada kita bangun. Yang ketiga, beranjak dari beberapa persoalan pada era Pak Soeharto, Pak SBY, zaman Pak Jokowi justru menekankan perlu ada koordinasi, kolaborasi, dan integrasi antar kementerian. Misalnya, Kementerian PUPR diberikan tanggung jawab untuk melakukan irigasi, land clearing, dan pembangunan infrastruktur. Kenapa di Merauke gagal? Karena persoalan infrastruktur, apakah itu kewenangan dari pemerintah atau kewenangan dari investor? Itu yang jadi masalah. Harus clear betul. Terus kemudian yang berikutnya adalah Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap teknis, kualitas bibit, pupuk, benih, varietas, dan lain sebagainya. Kementerian Pertahanan membantu untuk cadangan strategis. Jadi semuanya itu terintegrasi sebagai bahan evaluasi karena food estate ini adalah proyek strategis nasional yang tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian Pertanian saja. Gitu. Baik. Baik, Bang Viva, saya mau geser ke Mas Reza. Mas Reza tadi jelas AMDAL-nya sehingga tidak ada kerusakan lingkungan. Kemudian juga ini bukan kerja dari Kementerian Pertanian sendiri, tapi juga semuanya harus terintegrasi begitu. Memang harus dievaluasi, Bang, gitu, Bang. Ya, bukan dihentikan, dievaluasi aja, Bang. Pak Viva mungkin nggak tahu proses pembuatan AMDAL-nya, khususnya untuk Gunung Mas. Emang ada yang efeknya kerusakan lingkungan? Pertama ya, ini saya jelaskan makanya. Pertama, itu hutan udah dibabat, bersih, baru kemudian mereka mengundang untuk adanya partisipasi publik untuk penyusunan AMDAL. Kan lucu. Harusnya AMDAL dulu dong. Lah, itu dulu diurus, diskusi publik dulu. Ya. Diurus AMDAL-nya, baru dong dibabat. Ya. Ya toh? Ini enggak. Semua yang hadir saat itu sudah dihadapkan di fait accompli dengan lahan yang sudah dibabat duluan. Nah, diskusi publik soal itu 2 bulan setelah pembabatan lahan dilakukan oleh kontraktor. Itu pertama. Kedua, mungkin Bang Viva juga nggak tahu untuk Gunung Mas, ya, itu banyak pematokan dilakukan semena-mena aja, daerah pemukiman, oleh pelaksana Kementerian Pertahanan dan lain-lain. Dan pelaksana mungkin saya nggak tahu itu PT Agrinas ya. Daerah pemukiman dimasukin dalam wilayah itu, kemudian lahan konservasi dimasukin dalam wilayah itu. Pada saat dibabat,
nggak ada lagi konservasi air di atas pemukiman warga, sehingga sampai hari ini itu sering terjadi banjir di sana, melanda pemukiman. Terus ketiga, kalau dibilang ada lintas organisasi, mungkin Bang Viva juga nggak tahu bahwa untuk di Kabupaten Humbang Hasudutan itu Menteri Pertanian aja udah lepas tangan karena Menko Marves langsung menunjuk Bupati sebagai pelaksana di lapangan. Jadi nggak ada itu bullshit bicara-bicara yang disampaikan tadi, semuanya ideal tapi pelaksanaannya tidak sama sekali. Oke, itulah kenapa Amin minta itu dibatalkan dulu semua, baru kita selesaikan dari awal. Akar persoalannya adalah pengecilan yang tadi Bang Viva bilang, ada 100.000 lahan sawah produktif yang berkurang dalam setiap tahun karena alih fungsi. Alih fungsi menjadi properti tadi. Iya, salah satu contohnya itu Kertajati. Yang dilakukan dibangun di zaman Pak Jokowi juga gitu loh. Bang Viva, sebelum ke Pak Soni, saya langsung Bang Viva biar menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Reza. Ya, semuanya harus terencana betul dan sesuai dengan pentahapan yang rasional, yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan ilmu pengetahuan. Sebab kalau tidak, maka kita akan mengulangi kegagalan-kegagalan dari program food estate yang lalu-lalu. Tapi intinya bahwa food estate ini kami akan tetap melanjutkan karena itu adalah bagian dari proyek strategis nasional dalam rangka untuk membangun kemandirian bangsa dengan cara swasembada pangan. Beberapa persoalan tentang ketahanan pangan menyangkut soal krisis lahan, krisis bibit, krisis benih, dan semuanya yang termaktub di dalam permasalahan-permasalahan pangan itu harus diselesaikan secara ilmiah, secara akademis dengan melibatkan perguruan tinggi dan swasta serta masyarakat petani agar kita tangkap, Bang Viva, mereka itu dalam industri juga tidak terlupakan gitu. Jadi perencanaannya harus matang sehingga kegagalan food estate tidak terulang kembali. Pak Soni, tadi kalau melihat tanggapan Bang Viva, kemudian juga komentar Mas Reza sendiri, sebenarnya food estate ini kan supporting unit untuk para petani. Apakah Anda melihat sudah ada benefit untuk petani kita justru? Begini, sebelum ke situ, evaluasi satu hal, tetapi kita harus menuntut pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan sekarang ini. Jangan kemudian Pak Viva langsung loncat ke normatif macam-macam bahwa perencanaan baik. Justru proyek di Gunung Mas, Food Estate Singkong itu, kita pertanyakan perencanaannya sejak awal. Yaitu apa? Kok bisa kemudian membabat hutan ratusan hektar hanya untuk menanam singkong, sementara tidak ada perencanaan tentang singkong ini mau diapakan. Jadi kita curigai sejak awal, oh ini sebenarnya mau membabat kayu saja, lalu kemudian untuk bisa ada anggaran pemerintah yang digunakan untuk itu, karena tidak jelas singkong yang berhektar-hektar itu mau dijadikan apa. Setelah kayunya diambil, lalu dikatakan dana tidak turun lagi, lalu mereka tinggalkan itu. Nah itu harus dipertanggungjawabkan. Dana pemerintah harus dipertanggungjawabkan, kejahatan lingkungan yang disebabkan dengan membabat hutan harus dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian sekarang ada manipulasi lagi, yaitu hamparan lahan bekas tebangan tadi sekarang ditanami dengan jagung di polybag oleh Menteri Pertanian, lalu ditata di situ seolah-olah food estate-nya tidak gagal. Jadi dari satu manipulasi melakukan manipulasi lain, ini yang harus dipertanggungjawabkan karena perencanaannya sejak awal memang bukan untuk food estate, bukan untuk singkong. Singkong mau diapakan? Demikian besar hasilnya, harus ada pabrik yang dibangun untuk menampung singkong itu. Jadi perencanaannya awal memang sudah tidak untuk food estate, tidak dilibatkan, memang tujuannya untuk membabat hutan. Sementara di tingkat global, Presiden Jokowi berjanji untuk mitigasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas rumah kaca yang salah satunya disebabkan oleh pembabatan hutan. How come? Perencanaan dan tanggung jawab ya. Nanti kami akan lanjut ke Bang Viva, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Viva Yoga boleh menanggapi pernyataan Bang Soni dan juga Mas Reza, silakan Bang. Ya, ini proyek strategis nasional. Dari sisi substansi, ini adalah harapan dari masyarakat Indonesia agar
masyarakat Indonesia ke depan tidak lagi impor pangan dan bisa membangun kedaulatan pangan di dalam negeri sendiri. Persoalan kendala Bang pasti Viva, tapi banyak. tadi juga ada pernyataan Mas Reza bahwa ini justru merusak lingkungan. Tadi AMDAL-nya belum ada, kemudian sudah dibabat begitu. Nanti dicek ya, sebenarnya kan kalau menurut perencanaan sesuai dengan tata kelola untuk pelepasan izin kawasan hutan misalnya, ya salah satunya AMDAL itu yang menjadi syarat utama sebelum proses RAB dan segala macam yang memberikan proses terhadap pekerjaan itu akan dilaksanakan. Jadi AMDAL itu adalah bagian penting di dalam proses untuk mempersiapkan dan merumuskan perencanaan dengan baik. Tapi beginilah ya, ini food estate ini memang harus dievaluasi agar menjadi sebuah tata kelola untuk membangun kemandirian pangan nasional, melibatkan banyak stakeholder, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan, modal, petani yang ada di sekeliling food estate, dan manajemen organisasi yang baik. Itu dengan adanya food estate ini menjadi salah satu alternatif yang terbaik terhadap krisis lahan yang ada di Pulau Jawa. Bisa memindahkan 55% produksi padi dengan food estate ini. Dan yang berikutnya, di samping food estate, Mbak, ini perlu juga ada integrasi program-program yang semestinya juga menjadi bagian dari ketahanan pangan, yaitu food garden di pekarangan, tanam sayuran, buah dan sebagainya, urban farming, dan pemberdayaan perlindungan petani rakyat, karena rata-rata petani rakyat itu hanya memiliki 0,34 hektar area per kepala keluarga. Ini harus diberdayakan. Oke, Bang Viva, begini. Bang Viva, negara harus hadir di situ. Bang Viva, Anda sepakat tadi soal evaluasi. Bagaimana evaluasi yang ideal kalau misalnya melihat dari apa yang disampaikan oleh Bang Reza sama Pak Sony? Satu, soal kebermanfaatan pada petani lokal gitu. Ini kan tadi Anda menyampaikan di depan jangan dihadap-hadapkan ya soal food estate dan juga petani lokal. Pak Sony punya datanya gitu. Yang kedua soal fungsi koordinasi saja itu. Siapa yang seharusnya berkoordinasi penuh, siapa yang punya tanggung jawab penuh atas program ini gitu. Dari dua hal itu evaluasi idealnya seperti apa, Pak? Bang? Ya jangan dihadap-hadapkan antara petani rakyat dengan food estate. Food estate ini kan negara pemerintah yang bikin. Modalnya bisa dari swasta dan juga bisa dari masyarakat lokal kalau memang punya uang. Yang penting bahwa jangan meninggalkan adat budaya setempat, harus mengerti tentang kondisi budaya. Dan yang kedua, harus melibatkan masyarakat setempat itu untuk ikut berpartisipasi. Meskipun nanti pengembangan modelnya dengan ilmu pengetahuan, tetapi mereka juga harus diberdayakan dan dilindungi. Yang kedua soal koordinasi. Tadi sudah saya katakan, PUPR itu punya fungsi untuk irigasi infrastruktur, kemudian Menhan untuk cadangan, Menteri Pertanian sebagai badan yang penting di dalam food estate ini harus mengambil peran penting soal bibit, benih, pupuk, ekstensi, investasi dan sebagainya. Baik, Mas Reza, sejalan dengan tadi evaluasi yang akan dilakukan oleh nanti tim 02. Ya, Bang Viva ngomongnya ya ideal yang harus dilakukan gitu loh, normatif ideal yang harus dilakukan, yang justru tidak dilakukan oleh rezim sekarang. Itu jadi persoalan gitu loh. Contoh dia bilang jangan menghadapkan petani dengan food estate. Lah food estate ini corporate driven karena pelaksana di lapangan itu korporasi. Ya, untuk Gunung Mas Bang Viva yang singkong itu petaninya nggak pakai petani lokal, itu petaninya pakai dari luar, pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan. Ya, sehingga untuk petani lokal untuk masuk ke situ aja dihalau Pak sama tentara. Bapak bisa baca laporan Tempo itu lengkap ada di situ Pak. Supaya Bapak paham, jadi jangan terlalu normatif. Itu pertama. Kedua, kenapa tidak perlu dihadap-hadapkan? Kenapa yang difokuskan malah yang corporate driven? Bapak tahu kebutuhan pupuk petani itu 10,2 juta menurut Kementan. Tapi Bapak tahu nggak berapa yang dianggarkan dalam APBN 2024? Itu cuma 5 juta Pak. Sedangkan pemerintah rezim ini bergebu-gebu untuk membangun dengan 70 triliun lahan seluas Monas doang gitu loh.
This doesn't make sense gitu loh. Jadi gimana nggak dihadap-hadapkan? Kalau dibilang food estate ini sebagai supporting system, no, pelaksanaannya itu tidak begitu di lapangan oleh pemerintah. Petani itu justru dipinggirkan, Pak. Ada kebutuhan, Bapak juga bisa baca laporan tahunan dari PT Pupuk Indonesia. Bagaimana mereka dengan bangganya melaporkan ada profit sekian triliun, berapa besar untuk petani pupuk, berapa besar untuk perkebunan, berapa besar untuk ekspor. Mereka bisa ngasih ke perkebunan, mereka bisa untuk ekspor. Di satu sisi petani kesulitan pupuk, Pak. Ya. Ini persoalannya. Jadi kalaupun tidak dihadap-hadapkan, ini pelaksanaan di lapangan itu nggak masuk akal sama sekali. Oke, ada evaluasi di lapangan ya. Anda sudah tadi bicara data di lapangan, Pak. Jadi kita memberi peluang kepada paslon 2 untuk menjelaskan secara normatif yang tidak dilakukan dalam kasus yang sudah dilakukan itu loh. Dia bicara mengenai normatif dan seterusnya. Realitasnya kan apa? Hutan sudah dibabat, sudah dirusak, petani tidak dilibatkan dan seterusnya. Jadi tadi jangan kita menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah. Jangan kita pilih pemimpin yang reaktif seolah-olah mau memecahkan masalah, tapi kemudian bicara normatif yang tidak dilakukan oleh mereka. Realitasnya apa? Hutan sekian ratusan hektar rusak loh. Mari kita pertanggungjawabkan. Dan hutan itu punya fungsi sangat strategis untuk klimatologis, pengatur iklim, hidrologis dan seterusnya. Sekarang dia bicara normatif, sementara kerusakan sudah terjadi di lapangan. Lalu mereka pergi begitu saja, tiba-tiba datang dengan menanami jagung di dalam polybag untuk menipu kita semua. Oh tidak, gagal kok, ini masih terjadi. Kalau dari 03 apa solusi yang bisa dilakukan dengan kondisi yang sudah seperti Kami akan membangun secara komprehensif hulu hilir persoalannya dengan melibatkan masyarakat, infrastrukturnya kita bangun, kemudian pangan kita tidak hanya pangan beras, tapi pangan secara ada pangan lokal dan seterusnya. Kita akan bangun secara komprehensif. Irigasinya bagaimana, infrastruktur jalannya bagaimana, bibitnya kita beri kesempatan kepada petani-petani untuk memuliakan bibit-bibit lokalnya. Jangan mereka dikriminalisasi. Pupuk itu kita akan transfer tunai kepada petani untuk membeli pupuk yang tidak menguntungkan korporasi. Bagaimana kemudian kita membeli harga gabah kering 20-25% di atas biaya produksi dan seterusnya untuk mensejahterakan petani, dan dengan demikian kita hanya boleh ada impor pangan kalau keadaan darurat. Kalau dalam keadaan tidak darurat, ngapain kita impor pangan dengan menguntungkan pemain-pemain pemburu rente gitu loh, dengan merugikan petani dalam negeri gitu loh. Oke, itu tadi sudah argumentasi yang nampaknya sudah sudah mulai disampaikan panas begitu ya. Nanti ini pasti juga akan dibahas juga dalam debat nanti ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi, tapi kami jeda terlebih dahulu ya. Artinya kalau misalnya tadi dengan sudah ada perbaikan, toh semangat food estate untuk ketahanan pangan, kalau begitu tidak ada yang salah toh. Hanya sekedar yang harus diperhatikan adalah pelaksanaan di lapangan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Bang Sony, Bang Reza, Bang Viva, kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita lanjut kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Bang Viva. Bang Viva, kalau soal evaluasi tadi Bang Viva sudah menyampaikan ya soal AMDAL, perencanaan dan lain sebagainya. Tapi menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Reza dan juga Bang Sony gitu, dengan persoalan yang ada yang secara detail tadi disampaikan, bagaimana gitu? Ya kan, semuanya jelas, semuanya berbicara soal normatif dan idealis juga gitu loh. Jadi yang ditawarkan oleh Prabowo Gibran itu adalah program food estate untuk membangun kemandirian bangsa dan swasembada pangan. Itu adalah solusi terbaik dalam rangka untuk krisis lahan dan krisis pangan ke depan. Tadi Bapak-Bapak mengkritik kami, tapi sampai saat sekarang ini saya belum melihat apa visi dari 01 dan 03 selain hanya mengkritik soal food estate. Kalau menolak, apa tawaran alternatifnya? Kalau direvisi, apa tawaran alternatifnya? Kami tetap melanjutkan dan menyempurnakan program Pak Jokowi. Kita mengakui bahwa food estate ini bukan sesuatu hal yang sempurna. Perlu dievaluasi, dipersiapkan perencanaannya sebagai bagian dari supporting unit dari petani, rakyat yang harus dilindungi dan harus diberdayakan sesuai dengan undang-undang. Di samping itu, kita juga akan membangun urban farming, dan yang penting adalah
kita mengintegrasikan antara ya pemberdayaan perlindungan rakyat, program food estate, food garden, dan urban farming. Bayangkan kalau itu semuanya jalan. Memang ini teoritis dan normatif, tapi ini kan visi yang akan kita kerjakan gitu loh. Kita tawarkan pada rakyat Indonesia. Makanya pilih Prabowo Gibran agar realisasi ini bisa berjalan. Baik, Bang Viva. Mas Reza, kalau misalnya memang tidak dilanjutkan, apa revisinya tadi katanya? Apa yang ditawarkan? Jadi saya balik lagi Bang Viva, itu bukan visi. Visi itu kalau yang belum dikerjakan, ini sudah dikerjakan dan gagal gitu loh. Nah, jadi gini, kalau menurut Profesor Doktor di TB, saya lupa namanya, saya quote dari media, itu sebenarnya kita tidak pernah mengalami krisis pangan. Karena defisit produksi beras kita itu selalu ditutupi dengan impor. Nah ini persoalan terbesar sebenarnya impor. Jadi yang kita tawarkan itu adalah memuliakan petani dengan kontrak farming, memberikan kepastian, jaminan harga, jual, dan market kepada mereka. Ya, dengan begitu kita bisa mengurangi, menekan impor dengan mendorong produksi petani gitu loh. Tapi nggak food estate juga, karena itu kan corporate driven. Gitu loh, ini kita mendorong. Dengan cara mendorong produksi petani yang selama ini mungkin kurang maksimal begitu? Ya, pupuknya aja mereka nggak tersedia, kan tadi saya bilang. Dengan food estate, pemerintah itu lebih cenderung mendorong korporasi untuk melakukan itu. Pertama, bicara soal pupuk ini udah tahunan ya. Kebutuhan pupuk 10,2 juta ton di anggaran 2024 itu hanya disediakan sekitar 5 juta ton. Sejak awal pemerintah merencanakan pupuk itu tidak cukup untuk petani. Ini persoalan terbesar. Kenapa nggak dicukupi? Supaya mereka bisa produksi dengan lebih baik. Gitu loh. Diberikan kepastian jaminan untuk harga jual, ya, diberikan land reform, distribusi lahan kepada petani yang selama ini hanya jadi buruh tani sehingga mereka bisa punya lahan sebagai aset. Dengan begitu terboosting, terdorong produksi petani untuk menutupi defisit krisis pangan kita gitu loh. Sehingga bisa menekan impor. Bukan lagi-lagi dengan food estate yang hanya dikerjakan oleh kontraktor mitra pemerintah yang korporasi, Mbak. Di Sumut itu tuh bukan perusahaan ECEC yang masuk, ada PT Wings, ada CEM dan lain-lain. Oke, itu yang ditawarkan tadi ya pasangan Amin. Kontrak farming artinya meningkatkan produksi dari petani. Oke, kalau Bang. Kami akan melakukan pembenahan secara hulu hilir terintegrasi. Dari hulunya kita akan mengimplementasikan amanat Undang-Undang 41 2009 tentang pengendalian lahan pangan, pertanian pangan berkelanjutan. Jadi lahan itu harus kita lindungi. Terjadi alih fungsi lahan pangan yang sangat drastis, nah itu harus kita lindungi. Sudah ada undang-undangnya. Kita laksanakan saja undang-undangnya. Sehingga lahan-lahan kita tidak tergerus, yang produktif-produktif. Jangan kemudian untuk perumahan, jangan untuk industri, jangan untuk macam-macam. Bandara Kertajati. Ya, bandara dan seterusnya. Lalu sampai ke hilirnya tadi yang saya katakan, kita hanya impor pangan dalam keadaan darurat pangan. Tapi selama produksi dalam negeri kita tingkatkan terus, maka tidak perlu impor pangan. Dalam kaitan dengan produksi tadi, maka petani yang dilibatkan, petani yang didorong, mulai dari apa? Mereka harus diberi peluang untuk memuliakan benihnya sendiri. Yang terjadi sekarang adalah benih-benih hasil pemulihan petani dikriminalisasi dengan berbagai alasan, ditangkap polisi dan seterusnya. Padahal ada benih-benih lokal yang bisa mereka kembangkan sesuai dengan konteks lokal para petani itu sendiri. Kemudian soal pupuknya, kita akan transfer tunai kepada petani, sehingga yang diuntungkan itu petaninya. Ya, dengan data yang kita sebut sebagai KTP Sakti, sehingga tepat sasaran saluran transfer tunai kepada petani tentang pupuk. Lalu kemudian harga gabah kering kita akan beli dengan 20-25% di atas harga produksi, sehingga petani itu diuntungkan. Jangan sampai kemudian petani itu dibiarkan kemudian dijual dengan harga yang jauh di bawah harga produksi. Lalu irigasinya, infrastrukturnya, irigasinya dari banyak yang primer, sekunder, tersier kita harus bangun betul supaya
penyediaan air untuk kebutuhan. Lalu kemudian penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian selama ini tidak diberdayakan Baik, loh. Bang. Dan Singkat karena saja, itu Bang. petani kesulitan kemana mereka harus bertanya ketika mengalami kesulitan. nah visi misi Jadi hulu hilirnya Oke. harus kita laksanakan visi misi secara terintegrasi. yang disampaikan Bang Sony, Bang Reza, sama Bang Viva juga nanti pasti akan diuji juga di debat nanti cawapres ya, karena adalah salah satu yang ditemakan adalah soal ketahanan pangan. Nah, tapi untuk diskusi pagi hari ini kami rasa cukup ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Tapi Bang kita Sony. tunggu pertanggungjawaban itu, hutannya sudah Bang Reza, dibabat terima itu. kasih. Siap, Bang siap, Sony juga makasih, terima kasih atas makasih. waktunya sudah hadir bersama kami pagi hari ini Makasih. saat beraktivitas. Salam sehat selalu ya.